إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberkahi waktu yang kita gunakan pagi ini sehingga bisa menurunkan faedah-faedah dan juga membawa kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Kita akan lanjutkan kitab Al-Muqtadar As-Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin iqtidaruhu, keyakinan yang benar yang wajib atas setiap muslim meyakininya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Abdul Karim. Kita sampai pada pembahasan tauhid rububiyah, di mana yang kemarin kita sebutkan bahwasanya Allah pencipta, pengatur dan juga pemberi rezeki. Perlu diketahui bahwasanya orang-orang musyrik mereka juga meyakini hal itu. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Sehingga ketika membicarakan tauhid uluhiyah, maka orang-orang musyrik mereka tidak mau mengakui bahwasanya yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, maka Allah berikan gambaran-gambaran yang luas tentang tauhid rububiyah, agar setiap orang mengetahui. Kemudian dari pengetahuan itu membawa konsekuensi adanya penetapan tauhid uluhiyah, sebagaimana yang akan kita bahas ya, halaman 13. Min fawaid taqririllah ta'ala li tauhid rububiyyah. Di antara faedah-faedah Allah menetapkan tauhid rububiyah, wa innama qarara Allah ta'ala hadha at-tauhid, dan tidaklah Allah menetapkan tauhid rububiyah ini li isbatihi wa ta'kidihi, agar menetapkan dan menguatkan, wal istidlali bihi ala wujubi tauhid fil uluhiyah, dan untuk beristidlal atas wajibnya menetapkan tauhid uluhiyah. Idh anna tauhid ar-rububiyyah yastalzimu alla yubada illa Allah, di mana tauhid rububiyah ini, ketika seseorang mengakui Allah pencipta, Allah pengatur, Allah memberikan rezeki, maka ini mewajibkan, melazimkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang seharusnya berhak disembah
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini melazimkan untuk seperti itu. Seandainya orang-orang itu mereka konsekuensi memahami terhadap tauhid rububiyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hei manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan juga orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan menyembah kepada Allah. Allah memiliki alasan yang kuat bahwasanya alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, demikian pula orang-orang sebelum kamu. Itu adanya keberadaan mereka semua adalah Allah yang mengadakannya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 21. Di mana kalau kita lanjutkan ayat ini, ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa, di mana Allah yang telah menjadikan untukmu bumi yang luas, langit yang tinggi, wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah turunkan dari langit ini air, fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, dari air ini Allah tumbuhkan biji-bijian, tanaman-tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Allah hanya meminta, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan kepada Allah sedangkan kamu mengetahui. Kamu mengetahui bahwa yang mencipta, mengatur, memberi rezeki ini adalah Allah. Yang menurunkan air hujan dari langit adalah Allah. Kamu mengetahui semua ini. Ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 22. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Demikian itulah Allah Rabb kalian yang memiliki kerajaan. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Fa anna tusrafun, bagaimana kalian itu bisa dipalingkan? Jadi setiap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illahu, di situ ada kata-kata hakun yang mahdhuf, yang tersembunyi, bahwasanya tidak ada sesembahan kalau diartikan secara langsung selain Allah. Ini ada yang disebutkan yang berhak diibadahi selain Allah. Ini makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kalau hal ini cuma diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka akan rancu di dalam memahami dan bisa sangat mudah disalahpahami. Contoh, umpamanya seseorang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini orang masih bisa berpikir atau akal masih ada kesempatan untuk mengatakan ini tidak ada Tuhan yang ada ini kecuali Allah. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang nampak, semua yang ada di muka bumi ini tidak lain juga adalah Allah. Ini yang terjadi sampai muncul istilah manunggaling kawula Gusti, itu karena pemahaman yang keliru seperti ini. Jadi hamba ini bagian daripada Tuhan. Ini sangat berbahaya.
Oleh karena itu orang-orang yang mereka memiliki keyakinan hulul, ya, baik itu dia itu anggapan titisan Allah atau Allah jadi satu dengan makhluknya, itu karena mereka memahami tauhid ini tidak ada yang nampak ini kecuali Allah juga. Bahkan sampai mereka mengatakan tidaklah anjing dan babi itu tidak lain adalah Allah juga. Coba bayangkan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan adalah makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kita tidak menafikan maksudnya keberadaan sesembahan ini, betul adanya, banyak. Nih, ada yang menyembah batu, patung, pohon, kemudian juga binatang, berbagai macam bentuk jimatnya. Ini sangat banyak sekali, tetapi sesembahan-sesembahan semua ini tidak memiliki hak untuk disembah. Inilah yang dimaksudkan dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Sesembahannya banyak, tapi sebenarnya mereka tidak memiliki hak untuk disembah. Ini perlu dijelaskan ini tentang makna rukun dan juga syaratnya. Jelaskan. Kalau dijelaskan ini lumayan agak memakan waktu ya. Yang pertama kita mengetahui maknanya. Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, ini dijelaskan seperti di dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Diambil dari apa? Dari firman Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa kufur terhadap taghut, beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali agama Allah yang kokoh. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 256. Ini maknanya. Adapun rukunnya, ini ada dua. An-nafyu wal isbat. An-nafyu, seseorang harus menolak semua bentuk sesembahan selain Allah. Ini harus ditolak. Semua bentuk sesembahan selain Allah itu harus ditolak. Baik itu berupa batu, kayu, apapun, jimat-jimat yang dimana itu diyakini ini bisa mendatangkan manfaat dan juga menolak mudarat, ini semua harus disingkirkan, ditolak. Kemudian barulah dia menetapkan illallah, kecuali Allah. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat di atas. Oleh karena itu rukunnya ini ada dua. An-nafyu, menolak seluruh bentuk sembahan selain Allah. Kemudian yang kedua al-isbat, menetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dan tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal ini diantaranya, di mana nanti masih ada syarat-syaratnya. Umpamanya seseorang beribadah kepada Allah, tapi dia masih menyekutukan Allah, tidak sempurna dan tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu sering saya gambarkan bagaimana seorang petani itu mereka harus membajak tanahnya, mencangkul, melumatkan sampai tak ada satu batang pun tanaman yang tumbuh di sawah tersebut, sampai bersih semuanya, barulah ditanami padi. Ini pun masih membutuhkan perhatian, ya, membutuhkan untuk disiangi, dipupuk dan juga ya disemprot. Iman juga begitu, terus dibutuhkan untuk diperhatikan, ya, senantiasa disirami rohnya dengan berbagai macam ilmu. Ini ada syaratnya, itu ada 7. Bagaimana ini?
Disebutkan juga di dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Fauzan Al-Fauzan. Ya. Di mana yang pertama yaitu hendaknya seseorang itu berilmu. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan benar dan dia mengetahui. Jadi kalau ada orang yang dijadikan saksi dalam pengadilan, kemudian ditanya, "Bapak tahu permasalahan ini?" Sehingga Bapak jadi saksi. "Oh, saya tidak tahu." Untuk apa dia didatangkan kalau dia tidak tahu tentang permasalahannya? Maka mungkin saja dia disuruh pulang. Begitu pula orang yang bersaksi terhadap kalimat tauhid, maka dia dituntut untuk tahu apa yang jadi konsekuensi kalimat tauhid tersebut. Ya. Oleh karena itu dalam masalah ini ada jenis dua golongan manusia. Pertama, dia tahu tapi tidak mengamalkan. Seperti Abu Thalib, itu mengakui Islam benar, Islam agama yang paling bagus, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Yang keduanya, dia mengamalkan tapi hatinya mengingkari, seperti orang-orang munafik yang nanti masuk pada poin yang kelima. Ini harus mengetahui. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah yang ke-39 ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentu tidak akan sama. Jadi dibutuhkan betul orang yang tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya dia yakin ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu betul-betul beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, sedangkan mereka itu tidak ragu-ragu lagi. Jadi dalam mengungkapkan keimanannya, dalam mereka mengaplikasikan tauhidnya, itu tidak ada keraguan bahwa semua ini Allah akan balasi. Ini tidak ada keraguan. Oleh karena itu Abu Dzar itu ketika berjumpa dengan Rasulullah, kemudian beliau dinasihati, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqita min wara'i hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu fil jannah. Siapapun yang kau jumpai di balik pagar ini, mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, yakin dalam hatinya, kabarkan dia dengan surga. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan butuh yakin. Yakin. Itu tadi surat Al-Hujurat 49 ayat 15. Adapun riwayat hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, hendaknya qabul dalam menjalankan tauhid ini. Dia harus qabul, menerima. Dia harus menerima. Di mana orang-orang musyrik dahulu dia tidak mau menerima hal ini. Oleh karena itu dahulu Rasulullah SAW ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beliau ke pasar-pasar, ke kumpulan orang-orang, ayuhan nas qul la ilaha illallah, mereka itu enggan. Ini Allah nukil dalam surat As-Saffat surah yang ke-37 ayat 35, 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dahulu apabila diseru la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna inna latariku alihatina lisyairin majnun. Seraya mereka berkata, apakah kita meninggalkan sembahan-sembahan ini hanya karena seorang yang gila, seorang penyair yang gila. Ini mengatakan kepada Rasulullah demikian ini. Jadi kalau antum itu ada yang mengata-ngatai, itu
bodoh itu, oh itu jahil, oh itu tidak paham. Ini belum ada apa-apanya kalau dibandingkan apa yang diterima Rasulullah. Rasul dikatakan seorang penyair, seorang yang gila. Ini kita belum ada apa-apanya. Ya, jadi kalau kita tambahkan sedikit qabul itu tadi ya. Qabul itu tadi dia harus menerima, ini harus dibawa kepada konsekuensi keseharian kita. Ini yang sangat penting. Ya, apapun profesi kita, bisa jadi seorang itu pejabat, ya, bisa jadi seorang itu pedagang. Kalau pejabat yang jujur, pedagang yang jujur, maka dia aplikasikan keseharian kalimat tauhid tersebut. Ini yang bisa mempengaruhi. Ya, tauhid harus bisa mempengaruhi keseharian kita. Jangan sampai dia mengenal tauhid, tetapi dia masih melakukan berbagai macam bentuk dosa besar. Ya, apa pengaruhnya? Pengaruhnya seseorang yang memahami tauhid dengan benar itu akan membawa kepada kesehariannya di mana tidak berhak untuk ditaati kecuali Allah. Ya, oleh karena itu hendaknya Allah betul-betul diibadai dengan sebenar-benarnya. Dia akan merasa dalam pengawasan Allah. Dari sinilah ustadz-ustadz kita mengatakan orang yang sering terjerumus ke dalam dosa besar itu tauhidnya lemah. Tauhidnya lemah. Lalu kita melihat keadaan itu sangat memprihatinkan, ya ikhwan, di mana para pejabat adanya para korupsi. Kemudian juga apakah ini juga bukan kepada orang-orang kecil? Sama orang-orang kecil juga seperti itu, banyak yang melakukan ya pekerjaan-pekerjaan di mana mereka seandainya tidak ada tips atau fee itu kadang dipersulit, ya kan? Ini mohon untuk ditandatangani, tinggal tanda tangan, seminggu 2 minggu nggak selesai. Kenapa? Karena tidak ada fee-nya. Kirim beras atau kirim barangnya bagus, tapi nggak ada apa-apanya. Padahal dia sudah digaji oleh negara atau digaji oleh atasannya, tapi masih seperti itu. Dan ini ma'ruf di kalangan masyarakat. Apakah mereka saja? Bukan. Bengkel-bengkel pun dibutuhkan bengkel-bengkel yang amanah. Ini aplikasi dari kalimat tauhid itu harus menerima, ya, dipraktekkan. Sehingga apa? Sehingga kehidupannya terwarnai dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, jangan sampai ini yang rusak sebenarnya cuman bau 3, tapi diambilkan dari rongsok yang sangat banyak. Ini yang rusak ini semuanya, Pak. Dari 300 menjadi 3 juta. Sulit sekali untuk cari orang-orang yang aman, betul-betul mempraktekkan kalimat tauhid ini. Begitu sampai nanti dia berhukum dengan hukum la ilaha illallah, hukum Allah, termasuk dalam perkara warisan. Dia harus menerima bagaimana yang jadi ketentuan syariat ini. Begitu pula orang-orang yang mengamalkan syariat tidak boleh mereka pilih-pilih, harus menerima. Ya, mungkin kalau ada orang-orang umum masih boleh dikatakan karena jauhnya dari tuntunan Islam, tapi jangan sampai ada orang-orang yang sudah mengaji dia pilih-pilih. Ya, dalam masalah ini, jilbab kamu ini kecil sekali, ini masih menampakkan lekuk aurat. Iya, kalau yang besar itu panas saya nggak betah saya. Kalau yang lainnya saya bisa menerima, tapi kalau yang ini saya bisanya cuma begini. Tidak boleh. Dia harus qabul, menerima. Afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu itu menerima sebagian dari kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tidak boleh. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 85. Kita tidak boleh, harus menerima. Ya. Kemudian yang keempat, ingkiyat, tunduk terhadap kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam surah Luqman surah yang 31 ayat 22,
wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah sedang dia berbuat baik, maka dia telah berpegang dengan tali agama Allah yang kokoh. Kemudian yang kelima, hendaknya dia jujur. As-sidqu, ini yang kita sampaikan di awal. Ada orang yang membenarkan tapi tidak mau mengamalkan, ada juga orang yang mengamalkan tapi tidak membenarkan, mengingkari dalam hatinya. Ini pun mereka tertolak seperti orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan juga hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yad'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka hendak menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman, padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Ya, lebih lengkap sampai ayat yang ke-10 dari surat Al-Baqarah surah yang kedua. Ya. Ini harus jujur dalam hatinya. Ini. Kemudian yang keenam, hendaknya dia ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Harus ikhlas dalam hatinya. Jangan sampai dia terpaksa, jangan sampai dia melakukan hal itu karena faktor yang lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Allah mengharamkan neraka terhadap orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ucapannya itu dia mengharapkan wajah Allah atau ikhlas karena Allah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini sangat penting ikhlas. Adapun yang terakhir, ketujuh, yaitu hendaknya dia cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mereka itu menyembah kepada selain Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Padahal orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 165. Ini supaya kita memahami, kemudian dicerna dan diaplikasikan keseharian kita, ya ikhwah. Kenapa? Karena di antara yang menjadikan kekokohan istiqomah seseorang itu ketika betul-betul mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Yusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, kata Allah dalam surat Ibrahim surah yang ke-14 ayat 27. Allah akan mengokohkan ucapan orang-orang yang beriman di dunia ini dan juga nanti di akhirat, termasuk di alam barzakh. Di dunia karena apa Allah kokohkan? Karena mereka senantiasa betul-betul mengamalkan, mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah ini. Sehingga ketika nanti di akhirat dia pun menjadi kokoh, menjadi apa? Ingat. Oleh karena itu dalam tafsir ayat tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, al-muslimu idza su'ila fi qabrihi yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa fi dzalika qauluhu ta'ala ya yusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahwasanya orang muslim apabila dia ditanyakan di dalam kuburnya kemudian dia mengucapkan syahadat tadi itu, inilah yang dimaksudkan kalimat yusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi ini betul-betul diaplikasikan keseharian kita agar kita bisa istiqomah baik itu di dunia maupun kelak ketika mendapatkan soal kubur. Kita lanjutkan. Wa qala, Allah juga berfirman,
falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaknya mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini, yaitu Baitullah, Ka'bah. Ya, dahulu orang-orang musyrik di situ mengagungkan juga Ka'bah tersebut. Alladzi an'amahu min ju' wa amanahu min khauf, yang mereka telah menghilangkan, yang Allah telah menghilangkan rasa lapar dan juga menghilangkan rasa takut. Ini juga dalam surat Quraisy ya, surat 6 ayat 3 ayat 4. Fadzakara ta'ala annahu wahdahu khaliquhum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta mereka. Wa raziquhum, pemberi rezeki kepada mereka. Harus kita akui, dan tidak ada yang lainnya. Bukan Gunung Kemukus, bukan Gunung Kawi, bukan Gombal Wirid, bukan Alas Purwo, bukan jimat-jimat yang diyakini bisa mendatangkan rezeki, tidak. Tapi yang mendatangkan rezeki adalah Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki. Disebutkan Allah dalam surat Hud surat 11 ayat 6. Ini Allah yang memberikan rezeki. Wa hadza mimma la yashukkuna fihi, dan ini tidak ada keraguan padanya. Wa ja'ala dzalika hujjatan 'alaihim, ini menjadi hujjah atas mereka fi wujubi ikhlasil ibadati lahu wahdahu la syarikalah. Wajibnya ikhlas di dalam ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini karena apa? Karena mengetahui yang memberikan rezeki Allah, hendaknya mereka ikhlas di dalam ibadah kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Aman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara. Bukankah Allah yang telah menjadikan bumi kita ini sebagai tempat berdiam atau tempat tinggal, yang menjadikan di celah-celahnya sungai-sungai, wa ja'ala laha rawasiya, dan menjadikan gunung-gunung sebagai pengukuhannya, wa ja'ala bainal bahraini hajizan, dan menjadikan di antara dua lautan pembatas. Ailahun ma'allah, apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada ilah di samping Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini disebutkan di dalam surat An-Naml. Ini Syekh menjelaskan, fa fi hadhil ayat kulliha yunkiru ta'ala 'alal musyrikin. Dalam ayat ini seluruhnya mengingkari atas orang-orang musyrik. Alladzina yuqirruna bi annahu ta'ala wahdahu huwa khaliqus samawati wal ardh. Di mana Allah ya, yang mereka itu yakini pencipta, pengatur dan pemberi rezeki. Ini mereka meyakini hal itu. Alladzina yuqirruna bi annahu ta'ala wahdahu wal khaliq, bahwasanya Allah satu-satunya pencipta langit dan juga bumi, khaliqus samawati wal ardh, wa annahu wahdahu nafi'ud dar, Allah juga yang satu-satunya memberikan manfaat dan juga menolak mudarat. Bi anna hadzal iqrara lan yanfa'uhum. Dari sini keyakinan penetapan hal itu, Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur, yang mendatangkan manfaat dan juga mudarat, ini tidak memberikan manfaat mereka. Ya, tidak akan memberikan manfaat mereka. Ij'alu ma'allahi ilahan akhar, apabila mereka masih menjadikan sesembahan selain Allah, ilah yang lain.
ini tidak akan memberi manfaat. Jadi oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan sinten sing nyipta langit dan bumi, mereka menjawab ya Gusti Allah. Ini tidak memberikan manfaat apabila mereka tidak mengamalkan. Ya. Yad'unahu kama yad'un Allah. Mereka menyembah kepada selain Allah sebagaimana mereka menyembah kepada Allah. Ini tak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat padahal Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini itu. Harusnya mereka menyembahnya kepada Allah. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah kamu menyembah kepada selain Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan juga madarat. Jika kamu melakukan demikian, jadilah kamu orang yang zalim. Allah sebutkan di dalam surah Yunus surah yang ke-10 ayat 106. Karena selain Allah tidak mampu mendatangkan manfaat dan juga madarat. Wa hadza ainu tanaqudil mukhalif li syar'i wal aqli. Inilah inti dari kontradiksi yang menyelisih syariat dan juga akal. Tegese ngeten nggih. Nek tiyang kala wau ngakoni Allah sing nyipta, sing ngatur, sing energi kedahipun niku nyembah namung dumateng Allah. Lah niku ngakoni Allah sing nyipta, sing ngatur, sing energi ning nyembahe dumateng tiyang atau makhluk yang lain. Inilah yang disebut kontradiksi, bertentangan dengan syariat dan juga bertentangan dengan akal yang sehat. Ini Idman tafarrada bi jami'i hadi tasarrufati minal khalqi, di mana Allah satu-satunya yang mencipta semua yang ada dari makhluk-makhluk ini, wa rizqi, dan memberikan rezeki, wa ihya'i, yang menghidupkan, wal imatati, dan yang mematikan, fa haqqun ayyufrada bi jami'i anwa'i ta'ati. Hendaknya Allah itu yang berhak satu-satunya di seluruh jenis-jenis ketaatan. Harusnya demikian ya. Ya Allah yang berhak disembah. Wa lihadza anzara ta'ala alaihi biqauli. Oleh karena itu Allah mengingkari atas mereka dengan firman-Nya, ailahun ma'allah. Apakah ada ilah di samping Allah? Allah tidak mengatakan walam yaqul ta'ala akhaliqun ma'allah. Tidak mengatakan apakah ada pencipta selain Allah. Enten sing bisa jawab dalam ini. Kenapa Allah tidak mengatakan apakah ada pencipta selain Allah? Sebabnya Allah. Kenapa tidak mengatakan seperti ini? Enten bisa jawab. Ya, ada yang lain? Karena mereka orang-orang musyrik itu mengakui kalau penciptanya sudah Allah. Mereka mengakui man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang mencipta langit dan bumi? Fa sayaquluna Allah. Mereka mengaku Allah. Cuman masih menyembah kepada selain Allah, menjadikan ilah-ilah selain Allah. Oleh karena itu di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan akhaliqun ma'allah, tidak. Apakah ada pencipta bersama dengan Allah? Tidak. Tapi Allah menyebutkan ya ilahun ma'allah, apakah ada ilah di samping Allah? Ini yang Allah sebutkan agar mereka itu sadar. Tapi ya sedikit sekali yang mereka sadar. Kemudian butlanu syirki fi rububiyyati aqlan wa naqlan. Batilnya kesyirikan dalam tauhid rububiyah secara akal dan juga secara dalil. Wa bayyana Allah taala butlana syirki fi rububiyyati. Allah menjelaskan
tentang kebatilan kesyirikan di dalam tauhid rububiyah. Wa annahu law kana dzalika lafasadatis samawati wal ardh. Seandainya hal itu terjadi, tentulah hancur langit dan bumi ini. Wa hadza mudrakun, ini mudah dicerna. Aidan bibada'atil uqul, orang-orang yang akalnya rendah sekalipun, ya, orang-orang yang pertama pemula di dalam memahami, sangat mudah untuk memahami hal itu. Oleh karena itu Allah menyebutkan qala ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah. Dan tidaklah Allah memiliki anak dan juga tidak ada bersama Allah itu sesembahan yang lain. Tidak ada. Idza la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'din. Jika hal itu terjadi, tentulah setiap Tuhan ini akan pergi bersama ciptaan-ciptaannya, apa yang telah diciptakan. Dan mereka akan mengalahkan sebagian dengan sebagian yang lain, perang diri. Ya, karena itu kalau kita tahu buruknya dan kesesatannya, apa yang kita saksikan dari kisah-kisah Ramayana dan apapun selain dari Islam, itu banyak di antara Tuhan-Tuhan itu mereka perang sendiri-sendiri, ya kan? Itu karena buruknya keyakinan tersebut dan tidak benar. Begitu pula kalau seandainya ini penguasa sini, ini penguasa sini, ini penguasa sini, mereka akan berantem sendiri. Tapi itu tidak terjadi di alam semesta ini. Semua dongeng itu tidak benar, ya. Tidak benar. Oleh karena Allah menutup ayat ini, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang telah mereka sifatkan. Ini. Wa qala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Seandainya di dalam langit dan bumi itu ada ilah selain Allah, tentulah keduanya binasa. Hancur langit bumi ini kalau ada Tuhan yang lain selain Allah. Ya. Tuhan ini mengklaim, ini yang mencipta saya, ini kekuasaan saya, maka mereka satu sama lain akan bertempur sehingga jadilah yang paling menang itulah yang berkuasa, dan itu tidak terjadi. Tak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 60, di mana Allah Al-Aziz Maha Perkasa, tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Al-Hakim Maha bijaksana, Maha memiliki hikmah, Maha memutuskan setiap perkara. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu. Kita lanjut ya. Masih kuat? Insyaallah. Oh sudah. Nah, mungkin ini yang kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait masalah ini atau pertanyaan yang lainnya, saya persilahkan, monggo. Bisa ditanyakan masalah yang lain atau masalah yang kita bahas ini. Saya persilahkan.